lagi. Kali ini kita akan coba membahas tutorial singkat terhadap aplikasi servis kendaraan ya. Oke. Pertama-tama buat teman-teman semua, kita bisa lihat di atas ini kita sudah masuk ke halaman aplikasi Joget kita, ke halaman login ya. Bagi teman-teman yang belum tahu atau lupa, situs Joget kita itu berada pada URL ecosystem.ecocare.co.id. Oke, ini kita coba enter aja. Nah, ya sama ya, seperti sebelumnya. Nah, pertama kita harus login dulu. Di sebelah kanan atas itu ada tombol login, itu bisa kita klik untuk kita bisa masuk. Nah, di sini saya coba mau mencontohkan menggunakan akun salah satu cabang kita. Contohnya adalah Pontianak. Oke. Kita coba tes. Enter. Iya, ini sudah masuk ya. Di sebelah kanan atas ada keterangan nama dari cabang Pontianak yang sedang kita gunakan. Ini kasus buat contoh saja ya. Ketika sudah ada halaman ini menandakan ini halaman awal, sudah banyak aplikasi yang tertera di sini. Karena kita ingin menggunakan servis, ya kita bisa klik dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi kita, servis kendaraan. Oke. Sebelum kita memulai, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali, di sini ada sedikit catatan pengaju atau catatan requester ya. Di kalimat pertama bisa teman-teman perhatikan, pastikan segala informasi yang dicantumkan sudah final. Oke, artinya adalah ketika kita menekan tombol submit untuk mengumpulkan form, itu mohon dipastikan kembali atau kita cek kembali informasi yang sudah kita tulis atau ketik ya di awal itu sudah final. Gunanya apa ya? Ini sebagai bentuk aja bagi kita untuk meminimalisir revisi terlalu banyak, oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Mari kita mulai dengan mengisi formulir. Nah, di sini kita bisa lihat sebelah kiri atas ada tombol home yang menampilkan halaman servis kendaraan dan di sebelahnya ada servis kendaraan data. Ya, di sini kita bisa lihat all request ya atau transaksi request kumpulan request kita yang sudah dibuat. Kalau dalam hal ini artinya jumlah request yang pernah dibuat oleh cabang Pontianak sebanyak 1 buah. Jumlah request yang pernah dibuat ya, kita coba cek aja. Ya, ini ada sebelumnya sebelum saya memulai tutorial tadi ada coba kita praktis 1 request ya di sini. Sebelumnya saya udah pernah coba ya dan ini selesai, oke. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan submit dengan mengklik tombol submit service form di bawah menu service kendaraan approval process. Oke, di sini kita coba klik. Oke, nah di sini bisa lihat teman-teman semua ini adalah formulir awal kita untuk mengajukan request maintenance ya. Pada umumnya contohnya servis kendaraan seperti itu. Kita beri contoh saja, misalkan nama requester di sini misalkan teman-teman ada admin di kantor ya, bisa tuliskan namanya siapa yang pada saat ini mengisi request. Karena di sini kebetulan saya sendiri, jadi kita coba saja seperti ini karena saya sendiri yang mengisi. Oke, tanggalnya sudah otomatis. Kita cari Pontianak. Nah, ini dia Pontianak. Divisinya misalkan admin ya, admin cabang, karena kebetulan yang mengisi jogetnya pada saat ini adalah admin cabang ya. Misalkan approve-nya
Handayani misalkan. Nah, di sini kita menulis kembali data dari pengguna kendaraan siapa. Misalkan nama data pengguna kendaraan dengan nama requester sama pun tidak masalah. Ya, ini hanya perihal mana yang sedang mengerjakan, siapa yang sedang mengerjakan pada saat ini. Oke, karena di sini kita ambil contoh aja, misalkan di sini saya sendiri yang mengemudikan kendaraan, maka saya tulis kembali nama saya di sini. Oke, jika tidak bisa dituliskan nama teman-teman sekalian yang bersangkutan siapa. Oke, misalkan saya membawa kendaraan mobil nomor polisi di sini Pontianak, ya misalkan saya tulis saja contoh. Oke. Kilometer service di sini bisa diperhatikan ada sedikit hint ya atau contekan di sini untuk mencantumkan kilometer, artinya teman-teman perlu mengisi dengan angka, misalkan 1 2 3 12.000 ya di sini. Seperti itu sudah benar. Nah, selanjutnya, secara otomatis dia akan memberikan format penulisan yang benar. Deskripsi awal di sini bisa dilihat, mohon isikan kriteria servis awal di sini. Misalkan sebelum kita mengajukan, yang sudah pasti kita sadari adalah dari mobil kendaraan yang kita bawa sudah diperlukan harus mengganti oli. Oke, sudah harus ganti oli mesin misalkan, dan juga biasanya disertai dengan ganti oli transmisi contohnya. Oke, dua hal ini yang sudah pasti akan kita lakukan. Tidak apa-apa kita tuliskan ini dulu pertama kali, sesuai dengan formulir di Joget yang ditandakan bintang warna merah, artinya wajib diisi ya teman-teman. Sebelum kita mengajukan, pastikan yang warna merah sudah diisi semua. Oke, nah seperti lampiran ataupun catatan ini, karena tidak ada bintangnya maka tidak apa-apa, ini bisa diisi catatan jika memang diperlukan saja. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada tombol submit. Ingat, sebelum kita melakukan tombol submit, pastikan semua data sudah diisi dengan benar. Ya, untuk saat ini saya mengisi dengan kondisi seperti ini. Oke. Misalkan ada salah, oh iya ternyata plat nomornya adalah seperti ini. Nah, jadi saya bisa koreksi kembali, jadi tidak perlu direvisi, tidak perlu menggunakan revisi gitu, untuk mempersingkat waktu. Oke, saya rasa sudah benar semua. Kita tekan tombol submit. Iya, nah di sini semua kawan-kawan bisa lihat, artinya saya dari cabang khususnya Pontianak sudah selesai dalam mengajukan pengajuan servis kendaraan pada tahap awal. Selanjutnya, untuk melihat catatan yang sudah berlangsung ya, yang sudah saya isi sebelumnya, saya bisa melihat di catatan history data yang tadi sudah kita bahas bersama ya, itu ada di all request. Nah, karena tadi sebelum saya memulai tutorial ini sudah melakukan satu dan kita baru saja selesai mensubmit satu formulir, berarti totalnya kita memiliki jumlah 2 request yang sedang berlangsung atau sudah selesai. Ya, kalau kita klik, nah di sini kita bisa melihat ini request yang pertama sebelumnya, dan ini request kita yang baru saja kita submit. Oke. Baiklah, di sini ada contoh ID keterangan. Biasanya ini sangat bersifat unik ya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk berbicara dengan user yang lain, untuk memudahkan kita bisa saja dengan mengcopy ID ini, kita bisa share, nanti mereka juga bisa melihat dengan cara seperti ini. Misalkan saya contohkan, ini kita copy ya. Di atas ini ada filter ya, fungsinya untuk membantu kita mencari data yang kita inginkan. Nah, karena ini bersifat unik, saya cukup mencantumkan ID saja. Nah, kemudian saya tekan show. Oke. Dia akan menampilkan pilihan-pilihan yang
memiliki ID ini. Karena ID bersifat unik, maka hanya ada request yang ini saja. Oke, misalkan saya yang kolom ini saya hapus, kolom ID saya hapus, saya mengajukan di filter ini saya menulis nama pengguna kendaraan dengan nama admin. Oke, saya tulis admin. Kita lihat kalau kita klik show, ya sama ya, karena kebetulan memang di sini ada satu request yang menggunakan nama admin. Oke. Oke, coba kita menggunakan nomor polisi. Saya tulis angka 3 di sini. Sorry. Nomor polisi saya tulis, iya kita coba saja, kita tulis angka 3. Nah, di situ teman-teman bisa lihat muncul dua-duanya. Mengapa? Karena di sini ada nomor polisi yang memiliki angka 3 secara bersamaan di sini. Oke, angka 3. Jadi dua-duanya muncul. Begitu juga dengan kecuali saya menulis seperti ini SYA. Ketika kita klik show, nah maka yang muncul hanya yang request terbaru yang baru saja kita buat SYA seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana kalau sudah kita mengajukan teman-teman di cabang? Yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol atau melihat, lebih tepatnya kita memantau sampai mana proses ini sedang berlangsung. Nah, kalau kita mengklik tadi sebelumnya tombol proses dengan presentasi 0%, di sini kita bisa lihat cabang Pontianak memulai, ya. Kemudian selanjutnya ini ada dari GA admin berwarna biru, artinya in progress di sini atau sedang berlangsung untuk menunggu persetujuan dari GA admin. Nah, kalau gitu cepat saja saya contohkan. Kita sekarang seolah-olah sebagai GA admin. Oke, di sini saya memiliki notifikasi approval GA admin. Ketika kita lihat, nah di sini muncul request kita dari admin Joget atas nama admin Joget cabang Pontianak menunggu approval GA. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa klik view. Nah, di sini sebagai GA admin bisa melihat apa yang sudah diisi oleh cabang Pontianak dan GA admin akan meletakkan komentarnya di sini. Oke, misalkan saja seperti itu. Ketika dirasa sudah cukup, bisa klik proof atau jika kurang bisa di-clarify untuk merevisi, atau misalkan memang tidak disetujui atau tidak bisa dilanjutkan, bisa mengklik reject. Oke, sekarang saat ini kita klik approve. Nah, bisa dilihat kolom notifikasi sudah bersih, sudah tidak ada. Itu artinya dari sisi GA pada tahap awal sudah selesai. Bagaimana bisa kita melihat kembali statusnya? Nah, sama seperti sebelumnya, kita melihat di tabel all request ini, ya. Kita lihat di sini nih, request yang baru saja kita buat, ya, itu sudah berjalan 25%, ya, dengan status menunggu approval BOD. Kalau kita lihat, kalau kita klik, ya, presentasinya, nah, betul saja di sini kita sedang menunggu approval atau persetujuan dari BOD, dalam hal ini adalah Ibu Handayani. Oke, berarti formulirnya sedang ada di beliau. Kalau kita lihat ke atas, ini sebelumnya yang GA, saya sebagai GA admin itu sudah melengkapi tugas saya. Maka di sini akan tercantum completed, sama seperti cabang Pontianak yang sudah mensubmit formulirnya. Oke, sekarang kita contohkan sebagai salah satu BOD, yaitu Ibu Handayani. Ya, di sini juga sudah muncul notifikasinya sama seperti sebelumnya sebagai GA admin, dan BOD pun kurang lebih sama. Di sini saya bisa lihat, oke, saya klik view
untuk melakukan action. Nah, sudah sampai di BOD, saya sudah juga bisa melihat remark dari GA. Oke, karena GA sudah menyatakan boleh lanjut, maka saya juga boleh baik, silahkan, misalkan saja gitu ya. Saya approve. Oke, sampai di sini BOD sudah selesai. Kita cek kembali. Ya, sama seperti sebelumnya di cabang ini kita sebentar. Kita bisa lihat di sini menunggu realisasi cabang, oke? Ya, di sini bisa terlihat menunggu realisasi cabang. Artinya kalau kita klik di sini ternyata form pengajuan ini dibalikan ke cabang untuk mengisi formulir yang namanya realisasi form. Itu di situ teman-teman cabang diharapkan bisa menulis data aktual dari servis. Jadi misalkan teman-teman sudah melakukan ke bengkel, sudah melakukan pengecekan, ya, maka teman-teman seharusnya sudah mengetahui apa saja yang perlu diservis sebelumnya. Kan kalau sebelumnya, oke, kita bisa lihat ya, dari cabang Pontianak ini sudah ada notifikasi yang masuk. Kita coba masuk, klik view di sini. Oke, baik. Nah, di sini sudah lebih lengkap, sudah ada catatan dari GA dan juga dari director. Nah, di sini kita perlu mengisi formulir yang baru. Bagi teman-teman Pontianak, khususnya bisa diisi, mohon isikan data aktual dari kondisi servis kendaraan. Oke, jika memang ada tambahan, mohon diisi, atau jika datanya tetap sama, mohon isikan kembali. Maksudnya apa? Di sini kita perlu menuliskan deskripsi servis data aktual dari deskripsi servis awal. Nah, misalkan sama, ya, saya coba copy yang di atas. Ya, bisa tulis kembali di sini, menandakan bahwa keterangannya, realisasinya saat kita sudah dari bengkel misalkan, yang perlu diganti adalah mesin dan ganti oli transmisi. Misalnya saja ada tambahan, ya, bisa tulis lagi di bawahnya. Seperti ini, gitu. Jadi inilah data yang diharapkan, yaitu data realisasinya. Kalau sebelumnya kita bisa mencantumkan hanya untuk menulis ganti oli mesin dan transmisi, ketika sudah dari bengkel atau dari tempat untuk memperbaiki kendaraannya, kita bisa mencantumkan data aktualnya seperti apa. Jadi nanti inilah yang akan benar-benar kita catat gitu. Oke. Isi catatan jika diperlukan, jika tidak pun tidak apa-apa. Misalkan saya di sini ditulis adalah misalkan. Kemudian lampirannya jika diperlukan, entah itu ada bukti-bukti list barang atau kwitansi atau dan lain-lain sebagainya, itu bisa dilakukan di sini dengan melampirkan file. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita bisa mengklik submit di sini. Nah, teman-teman Pontianak, bisa dibilang ini adalah tahap akhir dari mengisi form servis kendaraan. Karena setelahnya, kalau kita lihat di sini, ya, admin joget Pontianak, yang terbaru adalah sudah 83%. Statusnya adalah menunggu verifikasi dari GA. Oke, kalau kita lihat sini ya sudah komplit. Nah, yang paling bawah ini atau yang sedang berlangsung berwarna biru itu adalah tahap akhir, di mana di sini diperlukan verifikasi GA. Jadi, GA akan mengecek kembali apa yang teman-teman cabang sudah isi terkait data aktualnya atau realisasi formnya. Oke,
Jika sudah selesai, jika sudah diverifikasi oleh GA, maka bisa dinyatakan. Setelahnya kita bisa lihat formulir sudah selesai. Oke, untuk membuktikannya, mari kita coba login sebagai admin GA kembali. Oke, sini kita percepat saja. Ya, di sini kita ada notifikasi GA verifikasi. Sudah masuk satu buah request. Oke, kita klik view di sebelah kanan. Kita lihat ke bawah. Oke, benar. Nah, di sini terlihat data aktualisasinya yang sudah dibuat apa. Oke, baik. Oke, ada tambahan minyak rem. Nah, disinilah tahap akhir dari servis kendaraan ketika kita klik approve. Oke. Ya, kita mengecek kembali. Ini kita coba cek dari akun GA. Ya. Ternyata untuk teman Pontianak requestnya sudah selesai dan ditulis sebagai 100% ya, atau statusnya servis selesai. Oke, artinya sudah komplit. Nah, kalau kita klik semuanya sudah komplit, warna hijau, hingga yang paling bawah formulir flow sudah berakhir. Oke, baik, kira-kira seperti itu untuk contoh request sederhana dari servis kendaraan kita. Jika memang ada pertanyaan atau hal yang lainnya, bisa langsung ditanyakan saja ke extension 811 di HO ya. Bisa dengan Mbak Zona atau dengan saya sendiri. Ya, kira-kira sekian. Terima kasih.